Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan presentasi mengenai kepemimpinan dalam birokrasi publik. Presentasi ini akan membahas 4 hal utama, yaitu pertama, kepemimpinan dalam birokrasi publik beserta tantangan dan realitasnya di Indonesia. Kedua, gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan partisipatif, serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi publik. Ketiga, pandangan saya terhadap kepemimpinan seorang wanita. Dan keempat, kebijakan yang akan saya ambil apabila saya menjadi seorang pemimpin di negara ini. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam birokrasi publik. Kepemimpinan dalam birokrasi publik dapat diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin pemerintahan dalam mengarahkan, mempengaruhi, serta mengendalikan aparatur negara agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan kepemimpinan di sektor swasta, kepemimpinan dalam birokrasi publik memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena harus berhadapan dengan aturan hukum, kepentingan politik, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Dalam konteks Indonesia, kepemimpinan birokrasi menghadapi berbagai tantangan serius. Tantangan pertama adalah budaya birokrasi yang masih kaku dan hierarkis. Banyak organisasi publik masih menerapkan sistem kerja yang berorientasi pada prosedur, bukan pada hasil. Akibatnya, proses pelayanan publik menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan kedua adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik ini seringkali terjadi karena lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparatur, serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin. Tantangan ketiga adalah kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata. Di beberapa daerah masih terdapat aparatur yang kurang kompeten, kurang profesional, dan kurang memiliki etos kerja yang baik. Tantangan keempat adalah intervensi politik dalam birokrasi. Pemimpin birokrasi seringkali berada dalam posisi sulit karena harus melaksanakan kebijakan politik yang terkadang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik. Inilah realitas kepemimpinan birokrasi publik di Indonesia yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk cerdas, tetapi juga harus memiliki integritas, keberanian, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gaya-gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan otoriter, demokratis, dan partisipatif. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana seluruh kekuasaan dan pengambilan keputusan berada di tangan pemimpin. Dalam gaya ini, bawahan hanya berperan sebagai pelaksana perintah tanpa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau ide. Pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap organisasi publik antara lain, keputusan dapat diambil dengan cepat, namun kreativitas pegawai menjadi rendah, motivasi kerja menurun, serta hubungan kerja menjadi kurang harmonis. Gaya ini mungkin efektif dalam kondisi darurat, tetapi jika diterapkan secara terus-menerus dapat menghambat perkembangan organisasi. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam gaya ini, pemimpin berperan sebagai fasilitator dan pengarah, bukan sebagai penguasa mutlak. Pengaruh kepemimpinan demokratis terhadap organisasi publik sangat positif karena mampu meningkatkan rasa tanggung jawab,
loyalitas, serta kepuasan kerja pegawai. Namun demikian, gaya ini juga memiliki kelemahan, yaitu proses pengambilan keputusan yang relatif lebih lama karena melibatkan banyak pihak. Kepemimpinan partisipatif merupakan pengembangan dari gaya demokratis, di mana pemimpin tidak hanya melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan kepercayaan penuh kepada pegawai untuk berinisiatif dan berinovasi. Gaya kepemimpinan ini sangat cocok diterapkan dalam birokrasi modern yang menuntut kreativitas, kolaborasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan kepemimpinan partisipatif, kinerja organisasi publik dapat meningkat secara signifikan karena seluruh anggota organisasi merasa dihargai dan memiliki peran penting. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kepemimpinan seorang wanita. Saya secara pribadi pro terhadap kepemimpinan wanita. Menurut saya, kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan, integritas, dan komitmen seseorang. Pemimpin wanita memiliki beberapa kelebihan seperti empati yang tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, ketelitian dalam mengambil keputusan, serta kecenderungan untuk mengedepankan pendekatan humanis. Dalam birokrasi publik, kelebihan-kelebihan tersebut sangat penting karena pelayanan publik membutuhkan pemimpin yang mampu memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat secara mendalam. Adapun tantangan yang dihadapi pemimpin wanita lebih banyak disebabkan oleh budaya patriarki dan stereotip sosial, bukan karena keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa wanita memiliki kesempatan dan potensi yang sama untuk menjadi pemimpin yang sukses dan profesional. Oke, terakhir saya akan menjelaskan kebijakan yang akan saya buat jika saya menjadi seorang pemimpin di negara ini. Kebijakan utama saya adalah pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh. Saya akan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi anggaran, serta menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital untuk meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Di bidang pendidikan, saya akan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Saya akan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Untuk mengurangi ketimpangan sosial, saya akan mendorong pemerataan pembangunan daerah, pemberdayaan UMKM, serta memperluas lapangan kerja berbasis potensi lokal. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, adil, dan berorientasi pada kepemimpinan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.